Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada podcast sebelumnya ya, saya berbicara sedikit mengenai latar belakang terjadinya pemberontakan ya, latar belakang protes-protes Ranggalawe terhadap kebijakan Majapahit. Nah, kini saya akan masuk lebih dalam lagi bentuk-bentuk protes dan alasan-alasan kenapa Ranggalawe ini sampai membangkang terhadap keputusan Majapahit, terutama keputusan yang dibuat oleh Raden Wijaya. Yang pertama, kenapa Ranggalawe itu melakukan pemberontakan? Yang pertama, dia kecewa dengan keputusan Raden Wijaya yang mengangkat Nambi menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit. Kenapa? Karena menurutnya yang paling pantas memegang jabatan ini adalah pamannya sendiri ya, Lembu Sora. Kenapa? Ya, Lembu Sora ini jasanya sangat besar, dia juga kesatria, punya jiwa kesatria dan juga paling berpengalaman dan paling banyak memberikan masukan-masukan, ide-ide yang sangat berguna ya ketika Raden Wijaya dalam masa-masa sulitnya. Kemudian Lembu Sora ini bisa dikatakan kesatria sejati ya, karena dia benar-benar tidak mementingkan dirinya sendiri, dia benar-benar mengabdi kepada Majapahit. Bahkan ketika dalam masa pelarian, Lembu Sora ini rela ya menjadi membopong ya kalau bahasa ini, menggendong ya istrinya Raden Wijaya untuk melarikannya dari hutan satu ke hutan yang lain, dari rawa satu ke rawa yang lain gitu ya. Kemudian bahkan dia juga rela menjadi sandaran, bahkan tempat duduk Raden Wijaya begitu. Kalau di buku-buku dikatakan dia rela menjadi tempat duduknya ya, atau sandaran Raden Wijaya dan istrinya dikala Raden Wijaya lelah dan istrinya kecapean seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwasanya jabatan yang harusnya dipegang, jabatan Amangkubumi yang harusnya itu dipegang oleh Lembu Sora, bukan Nambi. Nambi menurut Ranggalawe ini punya jiwa yang lemah ya, walaupun punya jasa juga, tapi dianggap nih Nambi ini kurang pemberani, memiliki jiwa yang lemah ya, dan kurang berwibawa. Nah, seperti itu. Kemudian selain Lembu Sora yang dianggapnya pantas menerima jabatan ini, sebetulnya dia sendiri juga dianggap pantas untuk menerima jabatan Pati Amangkubumi karena memang jasa-jasanya juga besar gitu ya. Mungkin Ranggalawe juga berpikir dulu juga tinggal di rumah bapaknya ya di Sumenep. Kemudian dia juga yang bersama-sama dulu bahu-membahu membabat alas Sultan Tarik menjadi sebuah desa yang kemudian di masa depan menjadi Majapahit. Dan juga Ranggalawe ini luar biasa, dia juga mengorbankan atau memberikan kuda-kuda Sumbawa yang sangat bagus, jumlahnya puluhan ya, disumbangkan untuk Majapahit untuk persiapan perang, persiapan kudeta melawan Jaya Katuang ya, atau Kediri ya waktu itu. Sehingga merasa ya yang paling pantas itu ya Lembu Sora atau ya dirinya sendiri. Nah, itu sebab pertama kenapa dia tidak terima keputusan Raden Wijaya mengangkat Nambi menjadi Mahapati. Intinya Ranggalawe kecewa ya saat bagi-bagi kekuasaan ya. Jadi kenapa bukan dia atau pamannya yang jadi Mahapati Amangkubumi? Kemudian yang kedua, alasan kenapa Ranggalawe itu memberontak kepada Raden Wijaya adalah ini sebetulnya ada orang ketiga yang memanas-manasi suasana ya, yang memanas-manasi keadaan. Jadi konflik antara Raden Wijaya dengan Ranggalawe ini diperpanas ya, atau adu domba oleh seorang elit juga ya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari konflik ini ya. Kalau menurut bukunya Pak Slamet Mulyana ya, mengadu domba ini adalah
Dia Halayuda atau Mahapati. Ya, bisa searching ya di Wikipedia Mahapati. Jadi Mahapati ini ya lidahnya berbisa ya, karena dia yang manasi suasana. Bahkan gara-gara lidahnya lah hampir seluruhnya ya pahlawan Majapahit yang dulunya bahu membahu menjadikan Majapahit, kemudian semuanya menjadi memberontak ya. Nah kan kita akan melihat di masa yang akan datang setelah Ranggalawe nanti akan muncul pemberontakan selanjutnya, yaitu pemberontakan Nambi, kemudian Lembu Sora dan lain sebagainya. Ini ternyata ulahnya Mahapati ini. Mahapati ini adalah orang yang menjadikan kekacauan di Majapahit ya. Jadi omongannya ini, hoaxnya ini sangat mematikan, sampai di Majapahit itu rakyatnya sendiri kebingungan mana ini yang benar ceritanya. Apakah harus memihak Ranggalawe, apa memihak Majapahit, apakah harus memihak Lembu Sora, atau harus memihak Raden Wijaya. Sampai seperti itu ya, luar biasa. Jadi zaman dulu pun sudah ada hoax ya, sudah ada hoax ya zaman waktu itu. Ini memang ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari konflik. Mereka juga ingin jabatan-jabatan penting itu agar mereka ambil begitu. Ya, akhirnya masing-masing kubu tidak bisa didamaikan ya. Ranggalawe juga membangun kekuatan di Tuban dengan pasukannya yang setia terhadap ya Ranggalawe, karena mereka menganggap Ranggalawe yang benar. Begitu juga Majapahit dengan pasukannya yang jelas sudah besar, sudah settle, juga siap menggempur Majapahit. Jadi akhirnya suasana yang tidak diharapkan pun terjadi ya. Sesama pejuang ya, Majapahit ini kan pejuangnya banyak ya, melawan 8 area versus 1 area. Nah ini luar biasa sekali, ini sebenarnya tidak seimbang. Ranggalawe juga sudah dimediasi sebetulnya sama sama ayahnya Arya Wiraraja, kemudian juga sudah dibujuk, sudah dirayu sama Lembu Sora supaya cool down ya, tidak memberontak. Tapi Ranggalawe ini sangat tegas ya. Ini menurut dia ini adalah harga diri nih, penghinaan ini, seperti ini tidak bisa, saya nggak mau. Pokoknya kalau jabatan itu nggak dicabut ya dari Nambi, saya akan tetap memberontak begitu. Akhirnya ya sudah tidak bisa didamaikan. Akhirnya Majapahit ya, menyerbu Ranggalawe di Tuban ya, dan banyak sekali korban dari tentara Ranggalawe. Jadi meskipun tentaranya kecil, inilah kehebatannya Ranggalawe. Majapahit sempat keteteran juga ya, melawan pasukan kecil Ranggalawe ini yang dianggapnya sangat terengginas ya, luar biasa. Namun ya tetap Ranggalawe mengalami kekalahan, dan head to head ya, antara Ranggalawe dengan Kebo Anabrang. Jadi Kebo Anabrang ini juga salah satu pengikut Majapahit ya, yang cukup luar biasa juga. Nah, Kebo Anabrang ini menjadi salah satu pimpinan pasukan untuk menghancurkan pemberontakan Ranggalawe. Sebenarnya Kebo Anabrang ini hampir tidak sanggup ya melawan Ranggalawe secara satu persatu ya, head to head. Tapi ketika pertempuran di sungai Tambak Beras, ada kelebihan Kebo Anabrang ya. Kebo Anabrang ini pandai berenang dan juga lihai di air. Sebaliknya Ranggalawe ini tidak sanggup ya, kurang pandai bertempur di air, sehingga akhirnya Ranggalawe juga kalah ya. Ranggalawe juga mulai keteteran, kalah. Kemudian ya Ranggalawe ya kalau di buku sih ya dicelup-celupkan begitu ya, secara keji, secara mengenaskan, sehingga tewas seketika Ranggalawe ini di sungai. Nah, ketika Ranggalawe ini tewas dengan cara seperti itu, pamannya sendiri ya Lembu Sora yang juga ya sama-sama sih sebenarnya menyerang Ranggalawe juga tidak tega keponakannya dibunuh atau dimatikan ya dengan cara yang seperti itu. Akhirnya secara spontan Lembu Sora ini emosi ya. Kemudian ketika baru saja Kebo Anabrang membunuh Ranggalawe,
Lambu Sora itu dari belakang kemudian menikam Kebo Anabrang, sehingga ya, Ranggalawe juga mati, Kebo Anabrang juga mati. Nah ini yang kemudian menjadi sebab kemudian Lambu Sora menjadi pemberontak selanjutnya, karena ya Lambu Sora ini akhirnya menjadi apa ya, kasusnya jadi membuat Raden Wijaya jadi galau ya. Ini gimana ini, Lambu Sora orang yang sangat berjasa berdekat pun melakukan pelanggaran gitu. Nah, oke. Saya kira demikian ya akhir dari kisah Ranggalawe. Kita bisa belajar bahwasanya orang yang dulunya punya jasa besar pun dia akan berubah menjadi pemberontak ya. Jadi nggak kaget kalau melihat orang yang dulu awalnya sangat berjasa kemudian di masa depan dia menjadi pemberontak, karena dalam sejarah Majapahit pun juga sudah ada gitu. Baik, itu saja sekilas mengenai Ranggalawe. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan atau manfaat dari kisah tersebut, dan kita bisa mengambil sisi-sisi positif ya. Kita bisa bijak dalam mengambil keputusan apabila kita mengalami hal-hal yang sama ya, seperti itu. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.